Ya, pemirsa, ini informasi berikutnya juga. Tadi kita bahas soal perjuangan anak buat sekolah ya. Ternyata di Kabupaten Pandeglang, Banten, ini juga banyak murid-murid yang berjuang untuk bisa berangkat sekolah. Mereka nekat menyeberangi jembatan ambruk demi bisa ke sekolah. Dan ini viral di media sosial dan jelas menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya takut, nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aduh, mau belajar saja sulit sekali ya, jembatan rusak seperti itu. Murid-murid yang masih kecil-kecil tadi harus menaiki jembatan yang sangat meresahkan, mengkhawatirkan. Dan ternyata tidak cuma di Pandeglang, di Sika NTT. Banyak juga murid-murid pemirsa yang harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatannya pun hampir roboh, membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Setiap hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Karena kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa nih? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Ya, tahun 2026 murid Indonesia mau sekolah aja harus bertaruh nyawa. Semoga jembatan-jembatan tadi bisa segera diperbaiki. Informasi berikutnya pemirsa, viral penemuan uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah tercacah di tempat pembuangan sampah ilegal di Bekasi. Selengkapnya di Sindo Prime. Kami segera kembali. Polda NTT menyelidiki kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tidak mampu membeli buku dan pulpen. Selain itu, polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Tiba di rumah duka jenazah YBR, siswa yang mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, disambut isak tangis keluarga. Keluarga serta warga yang hadir tampak histeris dan terpukul atas kepergian korban.
Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT juga sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena dia ada kecewaan atau ya kita masih dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi, pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Ya, meninggalnya bocah SD yang mengakhiri hidup di Ngada meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sang ibu bercerita tentang momen terakhir sebelum sang anak memutuskan mengakhiri hidupnya. Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis YA. Bocah SD mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti TA, sang ibu, begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, menurut Maria, YA mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun khawatir tertinggal pelajaran, sang ibu memintanya tetap masuk sekolah dan mengantar dengan ojek. Tak disangka siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah tewas. Pagi itu mengantar ke sekolah, saya bilang ke sekolah, dia bilang anak saya terima ke sekolah, saya kepala pusing. Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Tanya dengar berita jam 11 lewat. Ada kantin dia. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Ini masa punya PIP itu bagaimana terima. Tidak ada ganggu saya, ya uang banyak. Uang dari mana? Itu yang mama terima, sedang tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari desa baru saya naik kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah belum lunas. Ya kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong itu punya uang sekolah. Di sekolah, YA merupakan murid yang pintar. Ironis, karena kesulitan ekonomi tak mampu membeli buku, YA nekat mengakhiri hidup. Sejak ayahnya yang merantau ke Kalimantan tak kunjung pulang, bungsu dari 5 saudara ini kerap membantu neneknya berjualan sayur, ubi, dan kayu bakar. Dari Ngada, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, hilangnya nyawa anak kelas 4 SD di Ngada NTT menimbulkan respon dari pemerintah pusat. Selain menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam, sejumlah koordinasi dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait karena bagi kami, bagi kita semua ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah Bapak Presiden menaruh atensi dan melalui kami meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal yang semacam ini dapat kita antisipasi. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap dan disampaikan. Jangan sampai beban-beban ekonomi tidak tersampaikan kepada para pejabat ataupun tokoh masyarakat. Karena
kasusnya sepele yang kemudian sangat mengharukan itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi. Peristiwa di Ngada, Nusa Tenggara Timur ini, pemirsa, menjadi alarm bagi kita semua bahwa kepekaan dan peduli dengan sekitar harus mulai kita perhatikan. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa di Ngada, sepasang suami istri membagikan buku-buku secara gratis ke anak-anak di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi ini yang dilakukan sepasang suami istri di Desa Tegal Manggung, Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan dibagikan di media sosial @AA Saipuddin. Dirinya membagikan buku tulis secara gratis ke anak-anak bersama sang istrinya. AA Saipuddin bukan orang kaya raya, bukan orang yang bergelimang harta, bukan yang naik mobil sangat mewah atau hartanya berlebihan. Tapi berbagi hal sederhana seperti buku tulis, seragam, kebutuhan sekolah ke anak-anak, ternyata maknanya sangat luar biasa. Aktivitas ini memang dibagikan pada 5 Juli 2025, jauh ketika peristiwa di Ngada NTT ini terjadi. Tapi seandainya kita semua punya kepedulian yang sama seperti yang dilakukan AA Saipuddin, mungkin kisah pedih dari Ngada, Nusa Tenggara Timur tidak pernah kita dengar.